Halo anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Katolik untuk kelas 2 SD tentang berdoa kepada Allah. Sudah siap semua? Nah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa, anak-anak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, apakah doa itu, anak-anak? Kalian pasti melakukannya setiap hari, bukan? Tapi kalian mengerti nggak kalau kita doa, kita itu sedang apa? Ya, doa adalah cara kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Saat berdoa berarti kita berbicara dengan Tuhan. Nah, kalau berbicara dengan Tuhan, kita harus bersikap apa, anak-anak? Kita harus bersikap yang sopan. Kita harus bagaimana? Apakah boleh bercanda saat berdoa? Tidak boleh ya, anak-anak. Kita pejamkan mata, kita katupkan tangan kita tundukkan kepala, lalu kita berbicara kepada Tuhan. Beberapa macam doa antara lain ada doa permohonan dan doa syukur. Nah, berdoa juga jangan bertele-tele dan tidak dipamerkan kepada orang lain. Seperti pada bacaan Zamrud halaman 24-25 ya anak-anak. Ya, seperti itu ya. Bagaimana cara berdoa yang baik. Tuhan Yesus sudah mengajarkan kepada para rasulnya. Dan doa yang diajarkan Tuhan Yesus adalah doa Bapa kami. Seperti yang Bu Sonya doakan di awal pertemuan ini. Nah, dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan untuk menyapa Tuhan sebagai Bapa, dan kita adalah anak-anaknya. Sapaan sebagai Bapa berarti adalah menggambarkan hubungan kedekatan kita dengan Tuhan, anak-anak. Lalu dalam doa Bapa kami, kita mohon apa saja? Kita mohon nama Bapa dimuliakan, terus kedatangan kerajaan Allah, kehendaknya terlaksana, kemudian rezeki yang cukup, diampuni segala kesalahan, dan dijauhkan dari yang jahat. Itu yang kita mohon dari doa Bapa kami ya anak-anak. Selanjutnya, nah, Santa Teresia menjelaskan arti doa sebagai ungkapan hati. Nah, suatu pandangan sederhana ke surga, satu seruan syukur dan cinta kasih di tengah kegembiraan. Jadi berdoa tidak hanya ketika kita membutuhkan sesuatu, kita mohon sesuatu kepada Tuhan baru kita berdoa. Tidak, anak-anak ya. Saat kita gembira, saat kita senang, kita juga harus membaginya dengan Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih. Sampai saat ini, meskipun kami tidak bisa pergi ke sekolah, tetapi kami masih dapat menerima pelajaran dengan baik. Terima kasih, ayah dan ibuku masih diberi rezeki di tengah kesulitan bangsa ini. Seperti itu ya anak-anak. Kita masih tetap terus untuk bersyukur. Seperti ajaran Santa Teresia. Nah, siapa sih Santa Teresia itu? Nah, ini Bu Sonya jelaskan. Santa Teresia dari Avila. Santa Teresia dari Avila itu lahir di Avila, Spanyol. Lalu, dia dari keluarga yang kaya, anak-anak. Dia memiliki seorang kakak bernama Rodrigo.
Santa Teresia dan kakaknya Rodrigo awalnya suka membaca kisah orang kudus dan martir. Lalu, saat remaja, Santa Teresia suka membaca novel. Kemudian, Santa Teresia menjadi biarawati anak-anak. Nah, saat menjadi biarawati, Santa Teresia sakit-sakitan. Lalu dia hanya menghabiskan waktunya untuk mengobrol tentang hal-hal yang remeh. Suatu hari di hadapan lukisan Yesus, ia merasakan suatu kesedihan yang mendalam. Dia sadar selama ini dia tidak lagi mencintai Yesus. Nah, sejak itu ia bertekad untuk hidup hanya bagi Yesus saja. Nah, karena kecintaannya itu, Yesus memberikan Santa Teresia karunia untuk mendengarnya berbicara. Nah, dia berdoa dengan cinta yang menyala-nyala dan bekerja keras melakukan tugas di dalam biara. Nah, Santa Teresia dari Avila mengajarkan kepada kita agar kita berdoa dengan cinta, ya, kita cinta kepada Tuhan Yesus yang juga menyayangi kita, yang sudah berkorban di kayu salib untuk kita. Ya anak-anak ya. Nah, satu lagi tulisan dari Santa Teresia adalah Santa Teresia mengajarkan bahwa kita harus memiliki kepercayaan yang besar atas kasih penyelenggaraan Tuhan bagi kita. Ia menulis bahwa seseorang yang memiliki Tuhan tidak kekurangan suatu apapun. Nah, sekarang Bu Sonia akan membahas soal-soal anak-anak. Sambil kita membahas soal seperti biasa, sambil Bu Sonia jelaskan. Yang memiliki LKS Jamrut segera disiapkan halaman 26. Nomor 1. Kita menyebut Allah sebagai Bapa dan kita ini, nah, tadi apa anak-anak? Ya, anak-anaknya. Nomor 2. Berikut ini merupakan doa permohonan yang baik. A. Biarlah hanya nilaiku saja yang paling bagus. B. Berilah kakakku mendapatkan hukuman karena ia memarahi aku. Nah, yang B ini dia tidak dengan cinta juga ya anak-anak ya, tidak mengasihi sesama ya anak-anak ya. Berarti ini tidak baik. Yang C, ampunilah semua dosa dan kesalahan kami. Yang mana anak-anak? Doa permohonan? Ya, mohon diampuni dosa dan kesalahannya. Yang C ya. Sekarang nomor 3. Setelah doa kita terkabul, maka kita wajib mengucapkan. Setelah doa kalian dikabulkan, kita mengucapkan apa anak-anak? A. Amin. B. Syukur. C. Hormat. Yang mana? Ya, B. Syukur. Nomor 4. Dalam doa Bapa kami, kita mohon jangan dimasukkan ke dalam dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan ya anak-anak ya. Nomor 5. Janganlah doamu bertele-tele seperti orang tidak mengenal. Ya, tadi kata-kata Tuhan Yesus, ya Allah. Nomor 2. Jodohkanlah pernyataan pada lajur kiri dengan pernyataan pada lajur kanan, cukup dengan menuliskan jawabannya saja. Nomor 1. Sebutan bagi Allah. Apa? Ya, Bapa di surga. Nomor 2. Yang minta diajari berdoa. Tadi di bacaan kitab suci yang minta diajari berdoa siapa anak-anak? Ya, para rasul. Nomor 3. Doa yang diajarkan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan doa. Ya, B. Bapa kami. Kita mohon dibebaskan. Kita mohon dibebaskan dari apa? Dari yang jahat. A. Yang harus kita datangkan. Apa anak-anak yang harus kita datangkan? Ya, kerajaannya. Sudah jelas ya? Seperti dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu,
jadilah kehendak-Mu ya. Nah, nomor 3, isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. Santa Teresia hidup di lingkungan keluarga yang kaya, anak-anak. Pada mulanya kesukaan Santa Teresia membaca riwayat hidup orang kudus dan martir ya. Nah, nomor 3, setelah masuk biara, setelah menjadi biarawati, Teresia bertekad hidup bagi Yesus. Dalam doa Bapa kami, kita mohon datang kerajaannya. Dalam berdoa, hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada siapa, anak-anak? Kepada Tuhan. Nah, sekarang sudah Romawi 3, nomor 1. Sebutkan 3 contoh permohonan kepada Tuhan. Nah, masing-masing anak berbeda-beda ya, anak-anak ya. Kalian bebas menuliskan jawabannya. Ya, ini busonya contohkan. Misal mohon keselamatan, mohon kesehatan, mohon kesembuhan untuk anak-anak yang sakit ya. Misalnya dalam perjalanan pulang ke sekolah, kita selalu mohon keselamatan sampai di rumah ya. Nah, saat pandemi ini kita juga mohon apa, anak-anak? Kita mohon diberi selalu kesehatan ya, anak-anak ya. Nomor 3, apa syaratnya agar dosa kita diampuni? Nah, dalam doa Bapa kami sudah diajarkan anak-anak. Apa syaratnya? Yang pertama, mohon pengampunan dulu kita atas kesalahan, lalu mengampuni kesalahan orang lain. Ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni kesalahan yang bersalah kepada kami. Berarti kita juga harus memaafkan ya, anak-anak ya, agar dosa kita diampuni. Nah, kita lanjut ya. Nomor 3, bagaimana nasihat Yesus bila kita berdoa? Berdoa jangan bertele-tele dan tidak dipamerkan kepada orang lain ya. Tuhan Yesus tadi menyuruh kita masuk kamar, tutup pintu ya. Jangan bertele-tele dan berteriak-teriak, dipamer-pamerkan, tidak boleh ya, anak-anak ya. Nomor 4, apa saja yang kita minta dalam doa Bapa kami? Tadi sudah busonya jelaskan. Kita minta apa saja? Nama Bapa dimuliakan ya, kedatangan kerajaan Allah, kehendaknya terlaksana, rezeki yang cukup, diampuni kesalahan, dijauhkan dari yang jahat ya. Nah, tulis sebuah doa permohonanmu kepada Tuhan. Kalian bisa bebas menuliskannya. Bisa menuliskan apa saja ya. Nah, tugas dari busonya nanti ada di akhir video ini. Kalian cermati untuk dikumpulkan pada hari Jumat tanggal 19 Februari. Nah, busonya akan berdoa sekaligus menutup pertemuan kita hari ini ya, anak-anak ya. Busonya akan memberikan contoh doa permohonan sebagai doa penutup pertemuan kita. Ya, anak-anak, sudah siap berdoa? Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih atas berkat yang kami peroleh hari ini, sehingga kami tetap bisa belajar walau dengan keterbatasan. Bapa, kami mohon Engkau pulihkan kami dan seluruh dunia, agar kami dapat belajar kembali bersama teman-teman dan bermain bersama di sekolah. Lindungilah kami selalu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Kalian simak tugas berikut ini. Jangan lupa kalian subscribe channel ini, kemudian kalian bagikan ke teman-teman kalian.